Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan rindu setiap kita dari awal kita mengenal Tuhan sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin pada saat pertama kita mengenal Tuhan, kita banyak ikatan, kita banyak beban dosa. Oleh karena itu setelah kita di dalam Tuhan, Tuhan rindu semua ikatan, semua dosa itu diputuskan semuanya. Dan tentu dalam pemutusan itu tidaklah mudah. Itu sakit bagi daging kita. Tapi kita harus merelakan hati kita untuk bertobat supaya kita dijadikan semakin indah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tahu nggak singkong? Kalau singkong gelondongan dijual begitu saja maka paling sekilo 4.000 ya. Tapi kalau singkong udah diolah, diproses, dijadikan keripik, dia bukan 4.000 sekilo lagi. Tapi nilainya udah puluhan ribu sekilo. Emas itu gak langsung berharga jadi emas. Dia mengalami proses yang sakit. Emas itu sudah ditambang, disaring, kemudian dibakar dalam api yang cukup tinggi untuk memurnikan dia. Sampai dia mencapai 24 karat dan itu prosesnya tidak mudah. Nah, begitu juga dengan hidup kita akan diproses semakin hari, semakin luar biasa di dalam Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, supaya kita semakin hari semakin berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita lagi mengalami proses kehidupan, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, orang Kristen sejati pada saat dia mengalami pergumulan, dia tidak berdoa kepada Tuhan. Tuhan, singkirkan beban ini daripadaku. Tapi dia akan berdoa begini, Tuhan, berikan aku kekuatan supaya aku sanggup melewati cobaan ini, melewati ujian ini, melewati pergumulan ini. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara kita mengalami. Apabila kita mengalami masalah dalam hidup kita, kita tidak meminta Tuhan, Tuhan angkat masalah saya, Tuhan angkat beban saya. Tetapi minta kepada Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kita, supaya apapun masalah yang kita alami, kita bisa keluar jadi pemenang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berfirman begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dan juga dikatakan di firman Tuhan, tidak akan melebihi kemampuan kita. Tuhan tahu tantangan, pergumulan, persoalan, pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kapasitas kita. Kalau kapasitas kita 100 berarti cobaan itu ada di bawah itu semua. Dan saya yakin pasti kita bisa melewati segalanya. Ataupun biarpun cobaan itu berat tapi Tuhan memberikan kita kekuatan supaya kita tetap jadi pemenang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mengalami pergumulan, jangan tinggalkan Tuhan. Tetapi tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Supaya setiap saat, setiap waktu ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan, yaitu siklus kehidupan rohani. Kita harus mengerti bagaimana siklus kehidupan rohani kita. Tentu Bapak Ibu Saudara, kalau seorang tukang bangunan, dia mengerti bahwa terlebih dahulu harus bangun fondasi dulu sebelum membangun segala sesuatunya. Nggak mungkin langsung bangun atap baru bangun fondasi. Ya pengolinya, harus fondasi dulu ada. Kemudian harus ada tiang-tiangnya. Baru bisa mungkin naik atap dan di lantai segala macam. Kehidupan rohani juga kita begitu. Kita ada tahapan-tahapannya. Kita harus mulai dari mana? Karena kalau kita tidak mengerti bagaimana harus kita membawa hidup kita dalam Tuhan. Maka yang terjadi apa? Kita akan mengalami kejenuhan. Kita akan mengalami kecapean. Kita akan mengalami satu keadaan dan kita menyerah, kita berkata, aduh ternyata ikut Tuhan itu capek ya. Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita melayani tanpa pengertian yang benar. Kalau kita melayani tanpa hadirat Tuhan, suatu saat Bapak Ibu Saudara akan capek. Kalau Bapak Ibu Saudara datang beribadah, tapi nggak tahu maksudnya saya datang beribadah kenapa, untuk apa saya beribadah, suatu saat Anda akan mengalami kecapean rohani dan Anda akan berkata ibadah nggak ada gunanya. Tapi kalau kita punya pengertian yang benar, kenapa saya harus datang beribadah, sampai kapanpun Anda akan tetap bersuka cita untuk datang beribadah. Amin. Lanjut. Nah, Bapak Ibu Saudara, kehidupan rohani kita dimulai dari berakar. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, kemudian dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang kita akan alami dalam kehidupan rohani kita yaitu berakar. Tanpa akar, pohon tumbang. Tanpa akar yang kuat, ada angin sedikit pasti tumbang Bapak Ibu Saudara. Lanjut. Akar kita adalah Kristus. Akar itu tidak terlihat Bapak Ibu Saudara. Coba ya, kalau ada pohon yang terlihat apa? Batangnya sama daunnya, buahnya. Sedangkan akar itu tidak terlihat. Dia masuk ke dalam, begitu dalam. Pohon beringin itu akarnya gak terlihat Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu masuk ke dalam dan itulah yang membuat dia kuat. Nah, pertama kita harus mengerti bahwa akar itu tidak terlihat. Namun kita harus bangun dalam hidup kita. Doa, baca firman, menyembah Tuhan. Ketika Anda berdoa di rumah dalam keheningan, berdoa kepada Tuhan, itu tidak bisa dilihat orang lain Bapak Ibu Saudara. Pada saat menyembah Tuhan, pada saat Anda baca firman, itu bukan untuk dipamerkan, tetapi kita sedang membangun akar kita supaya kita kuat dalam Tuhan. Ketika kita doa, baca firman, menyembah Tuhan, saya percaya akar kita semakin dalam dan semakin kuat di dalam Tuhan. Itu gak bisa dilihat orang. Kehidupan kita yang terlihat itu akan termanifestasi dari seberapa akar yang kita bangun. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita punya akar yang dalam dan akar yang kuat. Kita punya kehidupan doa. Kita punya kehidupan baca firman, kita punya kehidupan yang menyembah Tuhan, yang membangun akar kita semakin dalam, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan itu akan terlihat ketika kita datang menyembah Tuhan. Akar yang kuat itu terlihat ketika ada masalah. Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit ada banyak bangunan yang runtuh. Hanya gara-gara apa? Pondasinya gak kuat. Pohon bisa tumbang karena akarnya nggak dalam. Kehidupan rohani kita juga akan tumbang kalau ada angin badai. Kalau akarmu tidak dibangun dengan baik. Ini nggak terlihat Bapak Saudara. Ketika Anda menangis berdoa di bawah kaki Tuhan. Itu nggak dilihat oleh siapapun. Hanya Anda dengan Tuhan. Ketika Anda menyembah Tuhan di dalam kamarmu. Dengan penuh air mata. Ketika Anda sungguh-sungguh membaca firman. Tidak seorang pun yang melihat engkau. Tetapi Tuhan melihat itu. Yang membuat akar hidup kita, kerohanian kita semakin dalam. Sehingga apa? Kalau ada masalah. Biar angin badai menerpa hidupmu. Engkau tetap kuat. Orang Kristen yang tetap kuat menghadapi masalah, persoalan, pergumulan dalam hidupnya. Adalah orang Kristen yang punya akar rohani yang kuat. Amin. Bapak Ibu Saudara, kenapa pentingnya membangun akar kita? Karena akar itu menentukan kekuatan kita. Semakin dalam, Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya ada pohon yang masih kecil, itu sangat mudah kita cabut, betul? Kenapa? Akarnya masih muda, akarnya belum dalam. Tapi coba
cabut akar pohon yang sudah segini, itu sangat sulit karena akarnya cukup kuat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, termasuk kita dalam berjemaat, kita harus berakar dalam satu jemaat. Seperti Bapak Ibu Saudara, Anda hadir di tempat ini, Anda sedang berakar di dalam Tuhan. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Kalau satu pohon kemudian ditanam, 1 minggu kemudian dipindah lagi. 1 minggu kemudian dipindah lagi. 1 minggu kemudian dipindah lagi. Apa yang terjadi? Layu dan mati. Begitu juga kita dalam hidup berjemaat. Kalau sebulan di gereja ini, bulan depan di gereja B, bulan depan di gereja C. Bapak Ibu Saudara, akar Anda banyak yang putus ketika ditarik. Dan yang terjadi apa? Lama-lama Anda mati rohani. Tapi kalau Anda belajar bertumbuh di satu gereja, membangun akar di dalam Kristus yang baik, maka saya percaya hidup kerohanian Bapak Ibu Saudara akan kuat, kokoh, dan luar biasa dalam Tuhan. Jadi sebenarnya pindah-pindah gereja itu bukan masalah apa. Tapi pindah-pindah gereja itu seperti tanaman yang selalu dipindah-pindah. Dan yang terjadi kalau selalu dipindah, sebulan dipindah. Yang terjadi apa? Lama-kelamaan layu dan mati. Makanya jemaat yang suka pindah-pindah, saya sudah melihat. Jemaat yang suka pindah-pindah, loncat-loncat. Bulan ini di sini, bulan ini di sana. Bulan depan di mana, bulan depan di mana lagi. Pasti kerohaniannya tidak lebih baik dari orang yang bertumbuh dalam satu gereja. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita semakin hari semakin dibentuk. Kita boleh ada di satu gereja, saya percaya bukan satu kebetulan, tetapi karena Tuhan mau kita dibentuk di situ. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah tinggalkan gereja di mana kamu berjemaat. Tetapi biarkanlah persoalan, pergumulan yang dialami di satu jemaat itu membentuk kita semakin kuat dalam Tuhan. Tetapi saya mau katakan, tinggalkan gereja itu kalau dia tidak lagi mengajarkan tentang Yesus Kristus. Selagi gereja masih mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus, maka tetap di situ karena Anda akan dibentuk dengan luar biasa. Kenapa Bapak Saudara? Biar 1000 gereja kita keliling, tetap gereja itu ada masalah. Baik gereja besar, gereja kecil, gereja yang jemaatnya 10 orang, yang 20 orang, yang 100 orang, bahkan 1000 orang, 3000 orang. Enggak ada gereja tanpa masalah. Masalahnya sekarang kita mau dibentuk enggak semakin luar biasa dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tertanam di dalam Tuhan, berarti kita memperoleh nutrisi yang baik. Ketika kita setia menyembah Tuhan, ketika kita setia berdoa, ketika kita setia baca firman Tuhan, maka kita sedang membangun akar kita yang kuat. Dan saya percaya segala yang diperlukan kerohanian kita tercukupi kalau kita dalam Tuhan. Amin. Berakar berarti membangun kerohanian di dalam Kristus semakin dalam, semakin kuat. Coba tanya kiri kanan, akarmu udah berapa meter? Haleluya. Kalau 100 meter itu udah gak bisa digoyang itu. Tapi yang masih punya akar 0,5 meter biasanya goyang sedikit udah bisa kecabut. Tapi akar yang semakin dalam, semakin panjang, itu akan semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Lah, Bapak Ibu, kedua, lanjut. Kedua itu bertumbuh. Dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau akar kita kokoh, kalau kehidupan doa kita teratur, baca firman teratur, menyembah Tuhan teratur, maka saya percaya akan ada pertumbuhan.
Nah, bisa melihat pohon yang ditanam, kalau selalu disiram air, dikasih pupuk, maka 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan akan bertambah besar batangnya, akan berbunga, dan akan indah dilihat. Begitu juga dengan kehidupan kita, semakin hari semakin lama kita dalam Tuhan, Tuhan akan mendandani hidup kita semakin indah. Yang mungkin dulu kerohanian kita kurus kerempeng karena kita tinggal mengakar di dalam Tuhan, maka nutrisi kita akan penuh. Yang tadinya kurus-kurus sekarang semakin berisi. Bapak Ibu Saudara, makanya orang Kristen yang berakar tidak mungkin hidupnya gitu-gitu aja. Amin. Katakan kiri kanan, hidupmu gak mungkin gitu-gitu aja. Hidupmu pasti berubah. Hidupmu pasti bahkan semakin hari semakin lebih baik Bapak Ibu Saudara. Saya kasih satu contoh. Kalau mungkin baru pertama kita mengenal Tuhan, kita itu datang ibadah karena mungkin diajak Bapak Ibu Saudara. Karena di WA, karena dipaksa mungkin setengah paksa ya. Ayo datang gereja. Tapi semakin lama kita semakin mengerti kasih Tuhan dan iman kita semakin bertumbuh, maka kita akan punya kesadaran. Kita gak perlu diajak lagi, kita dengan kesadaran sendiri datang ke gereja. Karena kita mengerti kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Kesalahan dalam berpikir jemaat yang tidak bertumbuh adalah dia merasa Tuhan butuh dia. Ketika dia datang beribadah, dia merasa Tuhan yang butuh dia. Gereja yang butuh dia. Bapak Ibu Saudara, saya pribadi sudah tanamkan satu statement ini dari dulu ketika saya baru pertama kali beribadah. Baru pertama kali melayani. Saya berkata begini, bukan Tuhan yang butuh pelayanan saya. Tapi saya yang butuh Tuhan dan saya mau melayani dia sebagai bentuk ucapan syukur atas kasih Tuhan. Dan gereja adalah alat bagi Tuhan untuk saya bisa melayani Tuhan. Jadi gereja tidak pernah membutuhkan pelayanan saya. Tapi saya yang membutuhkan gereja supaya saya bisa menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kalau pemikiran kita sama seperti ini. Saya percaya iman Bapak Ibu akan dibangun dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, lanjut. Nah, kita akan bertumbuh kalau kita berada di tanah yang berair. Di tanah yang bagus. Biasanya kan ada tanaman tuh. Kalau nutrisinya gak cukup, maka itu gak akan tumbuh tapi kerdil. Nah Bapak Ibu Saudara, ada orang Kristen yang kerdil rohani. Hidupnya gitu-gitu aja. Dari awal jadi Kristen, tidak berubah, marah-marah, hidupnya suka berbicara yang tidak memberkati. Sampai 10 tahun ke depan maka kita akan melihat hidupnya begitu-begitu saja. Kenapa? Karena terjadi kekerdilan rohani. Nah, kenapa bisa kerdil rohani? Karena dia tidak berada di tanah yang tepat. Bapak Ibu Saudara, Anda harus pastikan bahwa Anda tertanam di tanah yang berair. Maksudnya berair apa? Ada Roh Kudus. Ketika kita beribadah, kita harus bisa menikmati ibadah itu sendiri. Dan ada aliran air hidup yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang kita perlukan setiap waktu. Yang membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Saudara, bertumbuh kalau berada di tanah yang tepat juga. Kita akan bertumbuh kalau berada di gereja yang tepat. Kita akan bertumbuh kalau berada di komunitas yang tepat, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus mengerti saya ini ada di komunitas mana. Kalau kita berada di komunitas orang yang suka masih merokok, satu kos dengan orang yang merokok, seisi rumah merokok, lama-kelamaan kita akan merokok, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berada di satu komunitas dengan orang yang berkata kasar, berkata kotor, berkata tidak memberkati, lama-kelamaan kita akan ikut gaya hidup mereka.
Tapi kalau kita bawa diri kita ke komunitas yang semakin hari membangun kita di dalam Tuhan, saya percaya tadinya kita mungkin malas berdoa, malas menyembah Tuhan, malas baca firman Tuhan. Semakin hari kita akan dibawa, semakin hari semakin rajin doa, rajin menyembah Tuhan, rajin membaca firman Tuhan. Makanya penting kita melihat komunitas kita, pergaulan kita, apalagi anak muda. Jangan pilih komunitas pergaulan yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Tapi pilih di mana engkau bertumbuh, di mana engkau berteman, itu yang semakin hari membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Saudara, kemudian bertumbuh kalau nutrisi kita cukup. Saya melihat di tempat kerja saya ada hidroponik. Itu hidroponik gak pakai tanah, dia pakai air. Kalau nutrisinya kurang, maka sayurnya akan layu. Tapi kalau nutrisinya cukup, maka dia akan tumbuh. Begitu juga dengan kita. Kalau kita kurang doa, kurang baca firman, kurang menyembah Tuhan, maka kita tidak akan bertumbuh dengan baik. Tapi kalau kita cukup baca firman, cukup berdoa, dan cukup menyembah Tuhan, maka kita akan bertumbuh, Bapak Saudara. Kita akan bertumbuh kalau seperti kita. Kalau kita tidak makan seharian, kita akan lemes. Tubuh ini butuh makanan, betul? Kalau nggak kasih makan, lemes. 3 hari nggak makan, aduh, bisa sempoyongan. 1 minggu nggak makan sama sekali, bisa masuk IGD. Nah, bayangkan bahwa kita ini bukan hanya tubuh yang dipelihara. Ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Nah, yang paling sering diabaikan adalah roh. Nah, makanan roh itu apa? Yaitu doa, baca firman, menyembah Tuhan. Kalau kita saja sehari aja nggak makan itu lemes. Coba bayangkan sehari aja kamu nggak doa, nggak baca firman, nggak menyembah Tuhan. Rohanimu lemes nggak? Lemes. Ketika ada masalah kita nggak bisa bertahan. Kita nggak bisa mengatasi semua masalah kita. Kenapa? Rohani kita lemes. Bahkan mungkin sekarat. Tapi kalau setiap hari rajin bangun baca firman dulu. Bangun menyembah Tuhan, bangun berdoa. Doa nggak butuh panjang-panjang Bapak Ibu Saudara. Karena doa itu bukan puisi. Doa itu adalah perkataan yang tulus dari hati kita kepada Bapa di sorga. Kalau itu cukup, maka rohani kita juga akan kuat. Dan itulah yang membuat kita sanggup melewati segala persoalan. Karena apa? Rohaninya kenyang, rohaninya terawat dengan baik. Jadi perhatikan baik-baik Bapak Saudara, jangan sampai kerohanianmu sekarat karena engkau tidak pernah kasih makan. Kita aja tubuh jasmani kita butuh makan 3 kali sehari. Begitu juga kehidupan rohani kita. Ada yang perlu dikasih makan. Saya suka dengan statement Bu Eka. Mau kasih makan rohani di pondok. Ternyata bukan makanan. Itu Alkitab yang digantung dibaca. Kita harus mengerti bahwa tubuh sama pentingnya kita kasih makan dengan roh kita. Supaya roh kita semakin perkasa. Kalau roh kita semakin perkasa, biar apapun masalah yang dialami tetap kuat dan tidak akan pernah roboh. Amin. Nah, ketiga, lanjut, berbuah. Setelah berakar, kemudian tumbuh batangnya, maka selanjutnya akan berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Lanjut, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah punya akar yang baik dalam Tuhan. Dan kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Rajin baca firman, berdoa, menyembah Tuhan. Maka hidupmu pasti berbuah. Saya berdoa, jemaat GBH tidak ada yang mandul rohani. Tapi semua menghasilkan buah-buah yang manis bagi kemuliaan Tuhan.
Makanya jangan pernah berkata, saya udah gini dari dulu. Sifat saya memang udah begini. Hei, kita di dalam Tuhan semakin hari semakin diubah Bapak Ibu Saudara. Seharusnya kita di dalam Tuhan, Anda bisa berkata, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Jangan nyanyinya, aku masih seperti yang dulu. Waduh. Anda gak boleh seperti yang dulu lagi sebelum mengenal Tuhan. Karena setelah Anda mengenal Tuhan, pasti ada hal yang ajaib, hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Yang mengubah kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Makanya Pangoklin yang saya kenal 7 tahun yang lalu, tidak sama dengan yang saya kenal sekarang. Ko Ervin yang saya kenal 6 tahun yang lalu, tidak sama dengan yang sekarang. Kenapa? Ada proses transformasi, ada pertumbuhan yang terjadi di dalam hidup mereka. Nah, apa yang dikehendaki Allah adalah kita menghasilkan buah dalam hidup kita. Kita baca sama-sama Galatia 5, 22, 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah yang tumbuh dalam kehidupan kita, bukan sebaliknya. Mungkin dulu awal kita kenal Tuhan, yang menjadi buah kehidupan kita apa? Marah-marah. Tetapi semakin hari kita diubahkan, buah itu diganti karena nutrisinya udah tanahnya kita ditanam udah di tanah yang berbeda. Kalau kita ditanam di semak belukar, kita mungkin akan merasakan buah yang berbeda. Tapi kita ditanam di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus. Dan harusnya hidup kita menghasilkan buah-buah yang seperti ini. Orang yang tidak punya kasih mungkin dulunya. Setelah semakin mengenal Tuhan, maka semakin punya kasih. Orang yang gak punya sukacita, tiap ketemu gini terus mukanya. Kita ajak ngomong, ya. Gimana kabarnya Pak? Baik. Udah gitu aja. Tapi lama-lama mengenal Tuhan, sikapnya akan berubah. Gimana kabarnya? Puji Tuhan Ibu, saya baik. Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, bahwa hidup yang berbuah itu akan terlihat dari cara Anda berbicara. Karena perkataan orang yang sudah mengenal Tuhan berbeda dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Karena di firman Tuhan dikatakan, dari hati perbendaharaan hati kita, kita akan mengeluarkan sesuai apa yang ada di hati kita. Orang yang dulu mungkin belum mengenal Tuhan, akan merasa aneh, puji Tuhan, haleluya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, orang yang baru bertobat, biasanya mungkin agak canggung untuk berkata puji Tuhan, berkata haleluya. Tapi mungkin setelah 1 tahun, 2 tahun kenal Tuhan, apapun yang dia alami dia selalu berkata puji Tuhan, Tuhan baik. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan dahsyat. Orang yang mungkin baru mengenal Tuhan, dia akan berkata, aduh masalah lagi belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain. Tapi saya percaya orang yang mengenal Tuhan, dia akan berkata begini, puji Tuhan, memang ada masalah. Tapi saya percaya apapun masalahnya saya bisa hadapi karena saya kuat di dalam Tuhan. Dikatakan tadi apa? Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang yang belum mengenal Tuhan, hidupnya hatinya melimpah dengan apa? Sungut-sungut. Tetapi harusnya orang yang sudah mengenal Tuhan, hatinya limpah dengan ucapan syukur. Tidak peduli itu baik buruknya keadaan hidupnya, dia selalu bersyukur kepada Tuhan karena hidupnya sudah berbuah. Berbuah berarti perubahan cara hidup, pola pikir dan tindakan semua akan berubah setelah kenal Tuhan. Mungkin sebelum kenal Tuhan, berpikir untuk ke gereja itu hitung-hitungan, macet lagi, itu kan tol 1 macet. Daripada macet-macetan di jalan, ibadah zaman bagusan tidur.
Tapi saya percaya setelah mengenal Tuhan hidupnya berbuah. Apapun tantangan pasti diterobos karena kasihnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, berakar, bertumbuh dan berbuahlah di dalam Tuhan. Dan hal terakhir, satu lagi. Ini yang harus kita hati-hati next. Berbuah tetap. Bapak Ibu Saudara, satu masalah orang Kristen. Dia sudah berbuah, tetapi lama-kelamaan buahnya hilang. Kenapa bisa hilang? Dia dikecewakan, bahkan dia mungkin kecewa dengan Tuhan. Orang yang awal-awal semangat ikut Tuhan, dia akarnya sudah bagus. Hidup rohaninya sudah bertumbuh, bahkan sudah mulai menghasilkan buah. Tetapi lama-kelamaan buahnya hilang. Karena apa? Mulai hilang jam doanya, mulai hilang waktu untuk menyembah Tuhan, mulai hilang untuk intim dengan Tuhan, baca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ketika Anda baca firman Tuhan setiap hari, ketika Anda sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, Tuhan tidak tambah sayang kepada kita. Tetapi ketika kita baca firman, justru kita yang semakin sayang kepada Tuhan. Karena kasih sayang Tuhan itu kepada kita tidak pernah dibeda-bedakan. Kita mau jahat, mau baik, Tuhan tetap sayang kepada kita. Tapi justru kita ketika kita rajin berdoa, rajin baca firman, rajin menyembah Tuhan, itu yang membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Dan kalau kita semakin mengasihi Tuhan, kita tidak akan pernah bisa lepas dari Tuhan. Apapun masalahnya. Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan mau, kita berbuah tetap. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, saya kadang sering gak masuk akal begini. Ada orang Kristen yang mengalami masalah, tetapi pada saat dia mengalami masalah, dia bukannya dekat dengan Tuhan, tapi justru malah jauh dari Tuhan. Nah, baca baik-baik ayat ini. Sebab apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Syaratnya apa? Kamu itu berbuah tetap, kamu itu tetap tinggal di dalam Tuhan. Jadi biarpun banyak cobaan yang kita alami, tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap hasilkan buah yang baik di dalam Tuhan. Karena apa? Kuncinya itu supaya apa yang kita minta itu selalu diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus ada dalam rumah Tuhan selalu. Kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Jangan sampai kita berada di luar Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lanjut. Tetap berbuah artinya Bapak Ibu. Konsisten hidup dalam kehendak Allah supaya tetap berbuah. Kita jadi orang sabar itu bukan hanya karena keadaan lagi baik. Maka kita bilang saya sabar. Tetapi ketika ada hal yang memancing kita marah, maka kita berhenti berbuah. Justru buah yang manis itu, korban yang manis itu, ketika kita lagi mengalami pergumulan, namun kita tetap berkata puji Tuhan, haleluya. Itulah yang buah yang manis di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada pengurangan kalau bisa semakin bertambah-tambah. Amin. Kalau bisa semakin hari, semakin sabar. Semakin sabar, semakin sabar. Semakin bersuka cita, semakin bisa menguasai diri, semakin bisa menguasai perkataan, semakin bisa menguasai segala aspek kehidupan kita. Supaya tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya tetap berbuah di dalam Tuhan. Dan buah kita itu tetap ada ketika Tuhan datang. Makanya Tuhan berkata,
Aku mencari iman di bumi. Dia mencari iman kita. Dia mencari buah dari iman kita. Adakah iman ditemukan dalam hidup kita? Karena Bapak Ibu Saudara, di firman Tuhan dikatakan, ada sebuah pohon ara. Ketika Tuhan Yesus lewat, Tuhan ingin memetik buah dari pohon ara itu. Karena pohon ara itu sudah cukup dewasa, sudah cukup besar. Kemudian Tuhan tidak menemukan buah dari pohon ara itu. Maka apa kata Tuhan? Tebang dia. Bapak Saudara, kita gak mau ditebang, amin. Tapi pilihan di tangan kita. Kalau kita semakin hari semakin berbuah di dalam Tuhan. Jangankan banyak buah. Satu buah saja dalam kerohanian kita bertumbuh. Itu membuat Tuhan memperhatikan kita. Jadi saya berharap semua jemaat GBI adalah jemaat-jemaat yang berbuah dan berbuah tetap. Jangan sampai pergumulan masalah menghentikan buahmu. Tetapi justru dalam masalah engkau harus menghasilkan semakin banyak buah. Amin. Lanjut terakhir. Kita baca sama-sama yuk, bangkit berdiri. 3, 2, ya. Jadilah jemaat yang mau berakar sehingga menghasilkan buah. Betul. Sampai menjadi pribadi yang berbuah dan tetap konsisten hidup dalam kehendak Allah. Sehingga menjadi murid Kristus yang berbuah tetap. Amin. Bapak Ibu Saudara, perhatikan akar kerohanian kita apakah terjaga dengan baik. Karena itu yang menentukan hidup kita berbuah atau tidak. Akar itu tidak terlihat Bapak Ibu Saudara. Dia ada di bawah tanah. Tetapi itu yang menentukan pertumbuhan, berbuah dan berbuah tetap. Perhatikan jam doamu. Perhatikan waktu engkau menyembah Tuhan. Dan perhatikan engkau membaca firman Tuhan. Karena ketiga hal ini yang membuat akarmu semakin kokoh, semakin dalam di dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya kalau kita sudah melakukan hal demikian, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Amin.